Ibu Halimah, ada Rabiatul Adabiyah, ada Rika Fitri. Siapa lagi yang bertanya? Hanya 3, Pak. 3, Prof. Cuma 3, Hanya Prof. 3. Oke. Jadi kita sudah berdiskusi tentang mastery learning. Pelajar tuntas. Kalau menurut Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di dalam pelaksanaan K13 sekarang ini, ada nuansa mastery learning tidak? Ya, Pak. Karena harus Ibu-ibu tuntas praktisi. kan, harus Ya, tuntas kan. ibu-ibu guru. Iya, Ada Pak. sepertinya, Prof. Ya, yang menjawabnya Ada mesti sepertinya, Ibu kan Guru. harus tuntas Yang menjawabnya belajar. mesti Kalau nggak Di tuntas, K13 memang menjawabnya dituntut mesti belajar Ibu tuntas Guru. itu, Pak. Ada Ada, Bu Prof. Eti, Karena memang Bu Halimah. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 sekarang ini, ada nuansa mastery learning tidak? bisa dilakukan, Prof, di kurikulum 2013. Karena memang Pertanyaan Bapak bukan bisa dilakukan. Ya. Pertanyaan Bapak kan Ada sekarang nuansa. yang sedang diimplementasikan adalah kurikulum K13. Dalam pelaksanaannya sekarang, ada enggak terasa nuansa K13-nya? Dalam pelaksanaannya ada enggak mastery Ada, Pak, learning, memang, nuansa mastery Pak, learning kalau itu Pak. di dalam Ada, pelaksanaan Prof. K13? Ada, Prof. Nampak di Ada, K13 ada, sekarang Prof. ini yang dilaksanakan memang Ibu Halimah, nuansanya. Ibu Halimah dulu menjawab. Ada, Kata Ibu Prof. Halimah ada. Coba kemukakan jawaban yang tegas dengan contoh. Karena proses pembelajaran di kurikulum 13 akhir daripada evaluasinya memang merujuk kepada ketuntasan hasil belajar. Seperti itu, Prof. Itu saja. Iya, Prof. Coba tunjukkan indikasi-indikasi bahwa dalam pelaksanaan K13 ini ada nuansa K13. Tadi sudah disebutkan indikasinya satu, bahwa di evaluasinya ada menuntut ketuntasan hasil belajar. Ya, coba apa lagi? Jadi sama Ya, kata Pak Antoni tadi yang berwenang menjawabnya nih Bapak dan Ibu Guru, betul itu. Betul itu, yang berwenang menjawabnya adalah Bapak dan Ibu Guru, praksi gitu kan. Karena pertanyaannya berkaitan dengan kurikulum yang sedang diimplementasikan. Kalau tidak bisa memberikan jawaban tuntas itu bisa dipertanyakan itu Bapak Guru sekarang. Pak, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Siapa itu? Ibu Yursilis. Silakan. Pak. Ibu Yursilis. Ya, Pak. Ibu Yursilis. Ibu Yursilis itu siapa itu? Pak. Apa, Pak? Kalau Pak Nasril itu mendengar saja, dia dulu dengan Pak Pak Antoni. Belum, masih sebagai orang tua kalau lah. tidak terjawab baru ditolong oleh Pak Nasril nanti. Kita menjawab, Pak, bahwa di dalam K13 sekarang ini memang nuansa pembelajaran master learning ini sangat-sangat nampak, Pak. Kenapa kita katakan demikian? Bahwa di dalam pelaksanaan K13 sebagaimana yang dikatakan oleh Bu Halimah sebentar itu, kita di sini dituntut belajar tuntas. Artinya sebelum kita akan pindah dari satu KD ke KD berikutnya, peserta didik itu harus tuntas dulu KD yang pertama, termasuk kepada indikator-indikatornya. Dan kemudian di dalam K13 ini penilaiannya itu ada dalam penilaian PAS, ada yang dalam bentuk penilaian PH, kemudian ada yang dalam bentuk penilaian PAT.
Kalau penilaian PH itu kalau tidak tuntas, guru tidak bisa lanjut ke materi berikutnya. Jadi sangat menentukan sekali, sangat ditentukan sekali dalam K13 ini adalah model pembelajaran master learning ini sangat terpakai sekali. Itu jawaban kita, Pak. Oke. Ada beberapa indikasi lagi yang belum disebutkan itu. Mestinya itu tersebut yang tegas disebutkan. Dalam pembelajaran kita sekarang pakai istilah KKM tidak? Iya. Iya, Iya. Iya, Pak. Oke, Prof. Salah satu jelas penilaian benar itu. karakteristik K13 itu kan pakai model tuntas itu gitu, Prof. Salah satu KKM karakteristiknya hadirnya Anda KKM itu sudah tegas menunjukkan bahwa K13 juga ada nuansa mastery learning. Master Kriteria ketuntasan tuntasan minimal. Yang dalam buku Bapak itu disebut biasanya di tempatnya dulu berkembang itu orang-orang pintar sudah mencoba merumuskan kriteria ketuntasan itu berada antara 75 dengan 95. Nah, biasanya di dalam wilayah sekolah-sekolah suka mengambil angkanya itu. Ada sekolah yang membuat KKM-nya 85, ada sekolah yang membuat KKM-nya ya 90 misalnya kan, ada membuat KKM-nya 80 gitu kan. Nah, di antara 75 dengan 95 itulah batas ketuntasan dari sebuah pembelajaran di misalnya ada sekolah atau ada kecamatan yang membuat KKM-nya sekian. Itu kan boleh itu sebenarnya. Kecuali kalau sudah ditentukan oleh pusat umpamanya atau oleh daerah bahwa KKM sekolah itu harus 85. Tentu kita ngikuti itu. Jadi istilah KKM itu kental itu istilah mastery learning. Kriteria ketuntasan minimal. Kemudian yang belum tersebut lagi oleh Ibu Yursilis dan kawan-kawan tadi, bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran K13 itu Bapak dan Ibu guru apabila melihat hasil belajarnya belum tuntas, maka dilaksanakan pembelajaran remedial. Iya tidak? Remedial. Iya. Iya tidak? Anak Iya, saya, Prof. anak saya sering Iya, kena, Pak. Remedial itu ciri khas dari mastery Master learning. learning. Itu sudah Karena dijelaskan. dalam pembelajaran mastery learning itu dia beranggapan atau pandangan mastery learning itu pandangannya ya bahwa anak yang ada dalam kelas yang 40 orang itu atau yang 32 orang itu dia memiliki ability atau aptitude yang berbeda. Perbedaannya dapat digambarkan seperti kurva normal. Itu pandangan mastery learning itu. Kalau seseorang guru menghadapi sebuah kelas yang normal, kemampuan anaknya bisa digambarkan seperti kurva normal. Apa artinya itu? Artinya di kelas yang 32 orang itu ada sekitar 6 atau 5 orang anak yang memiliki kemampuan tinggi, ada sekitar 5 atau 6 orang pula anak yang memiliki kemampuan rendah, dan ada sekitar 20 orang anak di kelas itu yang memiliki kemampuan sedang. Sehingga kalau dibuat kurva, apa yang Bapak sebutkan sebentar ini menjadi kurva normal. Kurva normal itu serupa gambarannya tuh. Betul-betul mirip kurva, Pak. Iya, Naik. coba kita kiaskan seperti apa? Seperti gunung. Kalau gunung seperti gunung kan tinggi di tengah, nah, terus di pinggir kanannya turun, di pinggir kirinya juga turun. Nah, jadi kalau seperti gunung itu, gunung normal ya, bukan gunung tidak normal seperti gunung Merapi itulah. Nah, gunung Merapi itu kan kayak kurva normal itu. Gunung Merapi itu kayak kurva normal itu.
Ada banyak anak yang berkemampuan sedang, ada sedikit anak yang Ya. berkemampuan pandai, ada sedikit anak yang berkemampuan lambat. Nah, itu yang dihadapi oleh guru. Hasil dari proses pembelajaran nanti dilakukan penilaian. Ada anak-anak yang tidak tuntas. Sekitar 6 orang atau 7 orang anak tidak tuntas menguasai pelajaran yang sudah diberikan. Tandanya apa? Tandanya hasil belajarnya rendah. Sedang yang kemampuan sedang dan kemampuan tinggi itu sudah menguasai pembelajaran. Anak-anak yang tidak menguasai pembelajaran itu di-tackle atau di-handle atau ditangani dengan remedial. Apa itu remedial? Mengulangi Pengayaan kembali. ulang materi Mengulangi. pembelajaran. dari Kembali. Mengulangi, menyampaikan pembelajaran. materi pembelajaran yang dilakukan secara klasikal tadi kembali. Ada yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan guru itu. Mengulang pembelajaran itu bukan hanya dengan memberikan latihan, tapi betul-betul melakukan pembelajaran Perbaikan. ulangan. Pembelajaran ulangan. Yang harus diperhatikan oleh Bapak dan guru, pembelajaran ulang itu tidak sama dengan pembelajaran yang dilakukan sebelumnya. Kenapa tidak sama? Karena yang akan diajar itu adalah anak berkemampuan rendah. Jadi pembelajaran ulang ini harus dengan cara yang berbeda. Menurut pendapat Bapak dan Ibu, kira-kira seperti apa cara pembelajarannya itu? Atau menurut pengalaman Bapak Ibu, bagaimana Ibu mengajarkan remedial itu? Salah satunya bisa jadi merubah metodenya, Pak Prof, atau Ya, merubah Ya, itu betul sudah Bapak katakan tadi itu. Nah, coba bagaimana caranya yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu? Kalau Bapak ingin nanti mempelajari ini secara lebih jauh, lebih dalam, bisa dibaca disertasi Bapak di pustaka itu. Karena Bapak memang disertasinya dulu ada kaitan dengan model ATI itu, sebuah model pembelajaran yang mengapresiasi perbedaan kemampuan siswa. Artinya treatment pembelajaran yang diberikan kepada anak pandai, anak sedang, dan anak lambat itu mesti berbeda. Tidak mau sama, karena kemampuannya beda. Tapi karena kita sudah diikat oleh sistem klasikal, maka secara keseluruhan kelas pertama-tama kita berikan dengan metode yang sama. Tentu begitu dulu. Setelah nanti proses pembelajaran selesai, hasil belajarnya diambil, ternyata ada yang belum tuntas. Yang belum tuntas inilah yang akan kita tangani dengan remedial. Kemudian anak yang pandai itu mesti ada juga perlakuan khusus ke mereka itu. Kalau enggak, mereka mengganggu itu. Sering-sering Bapak dan Ibu atau Bapak Ibu guru yang lain membuat label terhadap anak-anaknya nakal. Nah, itu kadang-kadang bisa belum pas itu. Misalnya Bapak Ibu guru ngajar di sekolah rendah gitu kan, di SD gitu kan. Sekali waktu Bapak dan Ibu guru mungkin ada keperluan ke kantor, kan, ke ruang majelis guru. Anak itu ditinggalkan di kelas. Kemudian ketika Ibu masuk ke dalam kelas, ada 2-3 orang anak yang tagak dari tempat duduknya. Dia berdiri di depan meja kawannya. Nyuculik-culik buku kawannya itu. Nyampe-hampean buku kawannya itu. Atau main-mainkan pensil kawannya itu. Atau nyetulak-tulakan. Lalu Ibu masuk ke kelas. Ibu melabel anak tadi adalah nakal. Jahe gitu kan. Tapi itu belum tentu itu, Bu. Anak yang berdiri dari meja, dari bangkunya itu tagak ke depan, dia mengganggu temannya yang di sebelah atau yang di belakangnya, itu anak pintar bisa jadi itu, Bu. Kenapa dikatakan anak pintar? Karena dia sudah bosan, Bu. Ibu kok iko-kaiko sedang ajan. Sebenarnya dia ingin maju itu. Dia ingin lanjut ke pelajaran yang berikut
berikutnya. Tapi karena tertahan dengan anak kemampuan sedang dan apalagi anak kemampuan rendah, maka dia terpaksa sabar. Sekali waktu ada ibunya keluar, kesempatan ini katanya. Tagak dia, diganggunya teman yang lain. Kalau kita selidiki betul, itu belum tentu anak itu nakal. Bisa jadi anak tadi sudah jenuh dengan pelajaran yang sedang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Dia sebenarnya sudah ingin maju. Artinya maju ke bab atau pasal berikutnya. Sedangkan dia masih tertahan juga pembelajarannya di materi yang anak yang kemampuan sedang, anak kemampuan lambat belum tuntas menguasai pelajaran itu. Jadi bisa jadi begitu tuh, Bu. Bisa jadi anak-anak yang suka-suka mencolek-colek atau mendorong-dorong buku kawannya gitu, itu jangan cepat kita menilai dia anak nakal atau anak agak jaek gitu kan. Nah, bisa jadi anak-anak tadi itu adalah anak-anak pintar yang sudah tertahan, yang sudah merasa jenuh dengan pelajaran waktu itu dan dia sebenarnya ingin maju. Oleh karena itu kepada mereka ada treatment yang disebut oleh Mastery Learning dengan enrichment. Ibu mengenal kan enrichment? Pengayaan? Kenapa? Pengayaan itulah obatnya untuk anak yang mencolek-colek tadi. Kalau sudah diberi pengayaan, dia tidak mengganggu lagi. Artinya kalau anak-anak kita yang lain sedang belajar bab 2 ayat 1, ke mereka diberikan bab 2 ayat 2. Jadi mereka mempelajari yang di atasnya. Itu yang disebut dengan pengayaan. Atau bahan-bahan yang bersifat maju, yang berbeda dari apa yang sedang kita ajarkan dalam bentuk majalah mungkin, dalam buku yang lain yang tidak buku paket kita mungkin, kita ambilkan dari pustaka disediakan oleh guru. Nah, ketika anak-anak yang lain sedang diberikan pembelajaran remedi, yang anak kita yang pandai tadi mungkin bisa kita berikan pengayaan dengan bahan-bahan yang lebih maju dari apa yang sedang diajarkan. Jadi ketiga kelompok itu bisa ditangani dengan treatment yang berbeda itu. Anak yang kemampuan lambat diberikan remedial, anak yang berkemampuan sedang mungkin diberikan tugas-tugas yang maksimal, anak yang berkemampuan cepat kita berikan pengayaan dengan bacaan-bacaan yang sifatnya lebih maju dari apa yang sedang dipelajari oleh kelas secara keseluruhan. Dalam pandangan Mastery Learning, Bapak dan Ibu sekalian, dalam pandangannya ya seperti ditulis di buku Bapak itu oleh pendapat Muhammad Ali itu, Mastery Learning itu berkeyakinan anak dalam kelas itu pasti bisa menguasai seluruh tujuan-tujuan pembelajaran yang digariskan oleh guru. Cuma keberhasilannya itu berkeadaan. Bagaimana berkeadaannya? Ada yang lebih cepat menguasainya, ada yang agak lambat, ada yang cepat tadi, dan ada yang agak benar baru menguasai pelajaran itu. Nah, itu akan Ibu temukan itu dalam pengalaman keseharian Ibu di kelas. Ada 1, 2, 3, 4 orang anak, sekali sih Ibu menyampaikannya hanya tangkok pelajaran itu. Cakau sekali pelajaran Ibu itu. Sekali Ibu menyampaikan dulunya, hanya lanjut tangkok itu. Atau belum sampai Ibu ke kalimat akhir, dia sudah nebak itu. Ini yang disebut Ibu. Kemudian ada banyak anak dalam kelas itu, baru dia paham dengan apa yang disampaikan itu setelah 2-3 kali. Ada itu. Pasti itu pengalaman Ibu di kelas. Kemudian ada 3, 4, sampai 5 orang anak di dalam kelas itu, lah tagang urek mari Ibu menarangan, baru nyoka mengerti itu kan. Nah, itulah kelompok anak yang ada dalam kelas. Tapi sebagai seorang guru, indahnya kita mengajar itu di kelas yang seperti kurva normal itu Ibu. Itu yang enak kita mengajar. Tapi kalau Ibu mengajar di kelas unggul, tidak enak mengajar Ibu itu. Entah Ibu nan hebat maja, atau anak itu adalah pandai jual.
Antah yo ibu nan santiang maja atau ibu naik biduk kaili itu kan. Kan bisa begitu dia itu. Ibu mengajar anak kelas pandai. Jadi pandainya sadonya. Nah, tapi kalau menghadapi kelas seperti yang normal tadi, itulah tantangan bagi seorang guru. Disitulah guru akan berkreasi, mengeluarkan upaya-upaya apa yang mesti saya lakukan untuk menangani anak saya yang seperti ini. Ada anak saya yang pandai, ada anak saya yang sedang, ada anak saya yang lambat. Nah, apa upaya yang mesti dilakukan? Oleh Mastery Learning sudah ditunjukkan itu. Ada pengayaan, ada remedial. Nah, itu dia, Bu. Saya kira penjelasan Pak Alirman bersaudara atau Alirman sekeluarga, kan ini hebat ini kan presentasinya Tuan dan Nyonya kan. Alirman Kampai dengan Ibu Yursilis. Nah, kompak dia kan. Ini bagus. Saya kira itu barangkali tentang pembelajaran tuntas yang dapat saya sampaikan. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu jangan berkomentar. Tapi katanya K13 konstruktivistik. Pandangannya mengatakan bahwa anak belajar itu adalah membangun pengetahuan sendiri. Tapi tidak tunggal Bapak. Pak Nasir, Pak Antoni, dan Bapak yang lain, kurikulum yang jalan itu tidak tunggal itu. Ternyata memang ada KKM juga di dalamnya. Kriteria ketuntasan minimal. Artinya apa itu? Tadi kan belum disebut oleh Pak Alirman. Biasanya Pak Alirman sering menanyakan ke yang presentasi. Ini masuk rumpun yang mana ini? Apa filosofinya ini? Apa teori pembelajarannya? Ketika diskusi tadi tidak muncul. Coba Pak Alirman kemukakan. Mastery Learning kita ini dari kubu mana ini? Behavioral, Pak. Behavioral. Dari kubu. Perilaku, Pak. Ah, iya. Berarti behaviorisme nih, Pak. Iya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan dalam presentasinya kan sudah dijelaskan tadi, Pak. Dari mana asalnya, dari mana munculnya, sudah dijelaskan tadi kan. Di awalnya. Jadi masalah apa ini bisa kami ulang sedikit ini dari mana induknya sebenarnya ini. Nah, tadi sejarahnya sudah dijelaskan bahwa yang untuk apa namanya itu Mastery Learning ini dipopulerkan atau dikembangkan oleh John B. Corral 1971. Kemudian juga Benjamin Bloom 1971. Jadi dua apanya di sini tokohnya. Kemudian ini berinduk kepada model perilaku. Nah, yaitu behavioral sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi. Jadi ini masuk behaviorisme ya Pak Alirman? Iya masuk Pak. Behaviorisme. Ya, kelompok perilaku. Berarti kalau begitu K13 itu tidak tunggal itu. Iya kan? Berarti K13 dia juga minta bantu kepada behavioristik. Iya. Dalam operasional pembelajaran. Ibu yang Bapak Ibu kemukakan K13 itu kurikulum majemuk, Pak. Ada kompetensi itu juga behavioristik itu Pak. Kompetensi inti, kompetensi dasar itu istilah yang kental dari behaviorisme. Nah, jadi kita ini belum utuh itu konstruktivistiknya. Nah, masih ada juga behaviorisme. Karena behaviorismenya itu dipandang masih cocok dan masih tepat digunakan di dalam ajaran yang sekarang. Jadi 13 kita Pak. Kalau kita bernama 13-nya
Neglected itu artinya ambil ini sebagian, ambil ini sebagian, ambil ini sebagian, kemudian diterapkan. Comot-comot gitu kan. Nah, tapi comot-comot yang terbaik. Jadi tidak murni juga ini konstruktivistik, Pak. Tidak murni juga problem learning, contextual teaching learning, inquiry learning, learning. Tidak murni juga itu sepenuhnya. Ternyata mastery learning masih ada digunakan. Pak Dirman, dan gitu Ibu Yursilis. Jadi kalau orang bertanya murni enggak ini statistik? Karena memakai juga lain-lain. Cuma dalam prakteknya yang lihat Bapak dengar, artinya apa yang disarankan oleh mastery learning itu tidak terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya tadi, medial teaching semestinya pembelajaran ulangan, tapi oleh sebagian guru diberikan saja latihan. Tidak benar itu, karena tadi paham, karena tidak mengerti penjelasan ibu atau pembelajaran mesti diulang. Ya, pembelajaran ulangnya itu mesti beda dengan pembelajaran pertama. Kalau dalam disertasi Bapak dijelaskan betul itu. Karena kita mengajar anak yang berkemampuan rendah, maka ketika kita mengajar pertama, penjelasan kita itu seperti cepatnya jalan kereta api dari Padang ke Lubuk Alung atau ke Pariaman kan, jalan kereta api itu diperlambat sedikit ketika kita mengajar anak remedial. Penjelasan kita itu pelan-pelan, jelas-jelas. Kalau di pembelajaran pertama mungkin tidak diselingi dengan bagan, dengan gambar, dengan peta konsep dan lain-lain. Pada pembelajaran medial itu kita sediakan peta konsep sejelas-jelasnya, kita menerangkan kepada anak yang lambat tadi. Nah, jadi beda antara remedial dengan pembelajaran pertama. Kemudian kepingan pembelajaran itu semakin banyak dibuat. Misalnya ada satu bulatan itu kan, satu bulatan itu bisa untuk 5 kali tahapan kita sampaikan kepada mereka. Mengapa begitu? Karena mereka lambat menerima, lambat. Setiap tahapan itu kalau dikuasai kita berikan penghargaan dalam bentuk enrich, dalam bentuk reinforcement. Naik jempol umpamanya, tepuk bahu umpamanya, memberikan ucapan bagus umpamanya dan lain-lain segala macam. Sehingga mereka itu memang betul-betul belajarnya itu bersemangat dan kemudian dapat menguasai apa-apa yang sebelumnya tidak mereka lakukan. Nah, itu satu, dalam praktek remedialnya tidak benar oleh Bapak dan Ibu guru. Mengapa tidak benar? Ya mungkin ya karena sudah kesal. Kawan sudah sampai di rumah lah, makan tiba di rumah. Awak di sekolah aja remedial. Kawan yang lain lah pulang. Nah, ininya yang menjadi tantangan. Mestinya kalau guru yang yang bertanggung jawab, yang betul-betul sebagai seorang guru profesional, kalau harus melakukan remedialnya harus dilakukan dengan benar. Sehingga nanti kalau sudah dilakukan tes hasil belajar lagi, pasti anak yang diremedi dengan cara yang berbeda dari pembelajaran pertama tadi, insya Allah pasti menguasai pembelajaran. Karena menurut prinsip mastery learning atau menurut keyakinan mastery learning, belajar itu apabila ditambah waktunya, apabila diulangkan pelajarannya itu, pasti anak yang belajar itu akan menguasai pembelajaran. Nah, jadi ada dua itu Pak, senjata mastery learning itu Pak. Nambah waktu dan mengulang pelajaran. Pasti anak yang ditangani itu akan bisa. Jadi prinsipnya begitu. Semua tujuan-tujuan pembelajaran yang digariskan oleh guru pasti bisa dikuasai oleh siswa. Cuman bisanya itu berkeadaan. Bagaimana berkeadaannya? Ada kelompok yang cepat menguasainya, ada kelompok yang sedikit agak lambat dari yang pertama itu, dan ada
kelompok yang agak lambat. Tapi mereka bisa. Nah, untuk itu mastery learning kalau beraja kok ditambah waktunya, kemudian kalau beraja kok dilakukan ulangan, pasti anak-anak itu semua bisa menguasai pelajaran. Nah, itulah dia mastery learning Bapak dan Ibu sekalian. Itulah hakikatnya mastery learning. Penguasaan tuntas. Kalau ada yang akan bertanya silakan. Waktu masih ada sekitar 5 menit lagi. Kalau tidak ada bertanya, saya kembalikan kepada Devi Faizah untuk menutup pelajaran. Kita berapa kali lagi? Berapa kali lagi kita ketemu? 2 kali lagi, Pak. Dua kali pertemuan lagi, Prof. Sudah 2 kali itu kita ujian lagi ya. Iya, Pak. Nah, sudah ujian itu kan kita bisa libur lagi kan. Tapi katanya bulan Desember sampai akhir tahun kita COVID lagi ya. Iya, Pak. Ya, tadi masih ada PKM tahap 3, Pak. ya, Ya. yang ada masih undangan yang mengundang saya untuk orasi ilmiah di dalam wisudanya. Nah, makanya kita majukan Pak jadi 18 Pak. Karena kalau tanggal sekian nanti sudah ada Pak, PKM lagi ya. PPKM tahap Ya. 3. Tanggal berapa mulainya itu? Itu sebelum Natal, Pak. Sebelum Tanggal Natal 20. sekitar tanggal 20, Pak. 21, 20 Desember. Pak. Ya.